Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab kedua, The Visual MBA, membuat laporan keuangan perusahaan. Seorang pemimpin perusahaan, CEO, sudah selayaknya mengerti tentang laporan keuangan perusahaan. Karena laporan keuangan ini adalah alat kontrol mengetahui situasi sehat atau tidaknya perusahaan, baik atau buruknya kerja perusahaan, bagaimana tingkat laba rugi, untung, penjualan. Ini dapat kita baca dari laporan keuangan. Bentuk penulisan laporan keuangan ini berbasis akuntansi. Jadi, seorang CEO ataupun pimpinan perusahaan itu sudah sangat wajib ataupun wajar mampu membaca laporan keuangan. Dia tidak bisa menerima tafsiran dari seorang akuntan ataupun bendahara tentang situasi perusahaan itu. Karena setiap orang berbeda dalam menafsirkan data, menginterpretasi data dalam mengambil kebijakan ke depan yang berhubungan dengan kesehatan perusahaan. Jadi Anda sebagai pimpinan sudah selayaknya untuk mengerti membaca laporan keuangan. Di sini dijelaskan bahwa akuntansi adalah bahasa bisnis. Jika tidak ada ini, jika Anda tak ingin meningkatkan kemampuan ini, Anda tak akan dapat melacak kinerja perusahaan Anda. Materi dalam bab ini berfokus pada 3 pernyataan finansial. Ada laporan laba rugi, ada laporan arus kas, ada neraca keuangan. Laporan laba rugi ini berisi tentang bagaimana keuntungan perusahaan dalam jangka tertentu yang diukur dari pendapatan, penjualan, kemudian dikurangi dengan pengeluaran, beban modal, gaji, pajak, dan sebagainya. Anda sebaiknya membaca ketiga bentuk ini dalam bentuk yang sudah ditulis resmi sebagai bentuk laporan keuangan ataupun laporan laba rugi, sehingga Anda terbiasa untuk memahaminya dan memperdalamnya satu persatu, item per item. Mengapa saya katakan demikian? Karena setiap perusahaan ada mungkin perbedaan, namun secara garis besar ini sama dalam perhitungannya. Tetapi jika Anda sudah terbiasa membaca itu akan jadi standar yang akan Anda jadikan pedoman yang bisa mengontrol perusahaan tersebut. Artinya laporan ini tidak akan berubah, yang berubah hanya angka-angkanya saja. Kecuali ada timbul hal-hal yang baru, apakah menyangkut peraturan, apakah menyangkut faktor pemasukan atau menambah faktor pengeluaran, itu nanti akan sedikit berubah. Jadi ini Anda bisa print out dari internet sebagai bentuknya menjadi perbendaharaan bagi Anda dalam bentuk berbagai macam, sehingga ada beberapa variasi Anda baca nanti. Selanjutnya kita masuk kepada laporan laba rugi. Secara garis besar
laba bersih itu adalah pendapatan dikurang pengeluaran. Di sini dia jabarkan pendapatan itu ada penjualan, ada bahan baku. Selanjutnya dikurangkan menjadi 70 pendapatan. Ada biaya operasional, administrasi $3, sehingga pendapatan selanjutnya dikurangi dengan $3, sisa 67 sebagai pendapatan operasional. Kemudian ada pengeluaran tetap, pajak bunga dan sebagainya, 2 tambah 1, 3, sehingga pendapatan operasional tadi dikurangi lagi dengan 3, sehingga keuntungan bersih 64. Ini tidak sesederhana ini kalau nanti Anda bandingkan dengan yang saya katakan tadi, Anda cetak milik suatu perusahaan. Tidak sesederhana ini, tapi inilah gambaran kasarnya tentang laporan laba rugi. Kemudian kita masuk kepada laporan arus kas. Laporan arus kas ini menunjukkan bagaimana likuiditas uang yang tersedia hari ini, yang akan dikeluarkan, yang akan masuk, sehingga Anda bisa mengambil kesimpulan ada uang aman, ada uang cadangan, ada uang persiapan, ada uang persediaan. Sebagai contoh di sini, pengeluaran untuk aktivitas operasional antara lain pembelian inventaris, biaya gaji, uang tunai. Ini bentuk pengeluaran. Ada kemungkinan yang masuk ataupun keluar. Misalnya penjualan aset itu dikira sebagai uang masuk yang akan masuk. Pembelian aset itu akan dikira dihitung sebagai pengeluaran. Ini yang dimaksud dengan arus kas keluar masuk, arus kas berjalan. Kemudian ada sumber penghasilan, aktivitas finansial, penerbitan saham. Kemudian Anda mendapat pinjaman sebagai uang masuk, pinjaman dari donatur ataupun dari bank, ataupun dari kreditur. Anda mendapat pinjaman sebagai uang masuk. Kemudian ada pembayaran hutang, pembayaran pinjaman dihitung sebagai uang keluar. Ini kurang memadai untuk jadi bahan pembelajaran, sehingga saya sarankan tadi tetap dicetak yang sudah bentuk standar yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga Anda bisa merencanakan pengeluaran ataupun mengusahakan pendapatan-pendapatan. Berikutnya yang ketiga ada neraca keuangan. Neraca keuangan ini adalah gabungan dari itu semua, laporan arus kas, laporan laba rugi. Ini akan dicantumkan di neraca keuangan secara lebih ringkas. Jadi ini bentuknya seperti rangkuman ataupun kesimpulan. Ini tidak cukup kuat kalau tidak didampingi dengan tadi laporan arus kas itu dan laporan laba rugi, karena realnya kegiatan perusahaan itu ada di laporan laba rugi dan laporan arus kas. Itulah perencanaan yang dekat, jangka pendeknya, pekerjaan yang rutin dikerjakan per bulan. Kalau neraca keuangan ini biasanya dibuat di akhir tahun atau per 6 bulan, atau bagaimana Anda memintanya kepada akuntan menyiapkan segera sesuai waktu yang Anda inginkan. Jadi yang saya tekankan kembali, Anda pelajari itu
format-format laporan laba rugi, laporan arus kas, dan coba mempelajari neraca keuangan itu dikaitkan dengan pergerakan di laporan arus kas dan laba rugi, sehingga Anda bisa mengetahui kesehatan dari perusahaan Anda. Demikian, terima kasih. Kita lanjutkan pada bab 2 ini, ada persamaan akuntansi, aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Liabilitas adalah utang, ekuitas adalah saham. Liabilitas ini artinya Anda harus bertanggungjawabkan semaksimal mungkin agar uang pinjaman tersebut, utang tersebut tetap berbentuk suatu barang yang bisa dihitung sebagai modal, tidak hangus percuma, tidak ada bentuk fisiknya. Jadi ketika hutang itu Anda peroleh, pinjaman itu Anda peroleh, itu harus Anda pertanggungjawabkan dalam bentuk fisik semaksimal mungkin agar ia dihitung sebagai aset. Nah, kalau seandainya Anda ngutang 100 juta, yang 100 juta ini tidak berbentuk aset, dia akan dikira nol. Jadi tidak memasuki rumus perhitungan aset. Anda hanya mendapatkan ekuitas. Tetapi kalau hutang yang 100 juta tersebut Anda jadikan sebagai suatu bentuk barang tetap ataupun barang modal, itu dianggap sebagai aset. Kemudian ekuitas saham adalah kemampuan uang Anda yang tersisihkan sehingga Anda bisa menyalurkannya ke sektor yang lain di luar perusahaan Anda. Ekuitas artinya Anda menanam saham di perusahaan lain. Ini jelas sebagai aset. Jadi aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas, ini sangat situasional, sangat rentan, sangat riskan. Jadi maksimalkan hutang itu adalah hutang produktif, bukan hutang konsumtif. Arti produktif itu bahwa pinjaman tersebut memang memberi manfaat terhadap kemajuan perusahaan. Demikian sebagai penjelasan dari aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Kita lanjutkan di halaman 21. Di sini disajikan mendiagnosa atau membandingkan antara data pendapatan tahun pertama dan tahun kedua. Kita lihat penjualan itu meningkat dari 67% ke 100%. Sehingga laba kotor menjadi 78% menjadi 78% dari 33%. Artinya ada peningkatan laba. Biaya operasional juga begitu. Di tahun pertama 2% menjadi 3%. Kemudian biaya tetap juga begitu. Dari 1% menjadi 0 biaya tetap di tahun kedua. Sehingga laba bersih itu meningkat dari tahun pertama 28% menjadi 71%. Ini sebagai contoh bagaimana kita menyajikan data kepada investor ataupun kepada pihak perusahaan agar nampak kelihatan kinerja dari perusahaan tersebut yang sudah berjalan dalam jangka 1 tahun.
Ini yang menyangkut dengan mendiagnosa dan membandingkan data tahun pertama dan tahun kedua tentang pendapatan. Pada halaman 22 ada dituliskan pro forma. Pro forma hanyalah sebuah cara keren dari pernyataan seperti apa kira-kira masa depan sebuah perusahaan. Artinya proyeksi ke depannya, tahun depan bagaimana perusahaan itu. Kalau seandainya penjualan meningkat dari 90 ke $108. Nah, laba kotor menaik dari 70 menjadi 84. Biaya personal juga meningkat. Biaya tetap juga masih tetap. Nah, sehingga dengan proyeksi penjualan dari 90 ke 108 bisa kita lihat peningkatan laba bersih dari 64 menjadi 78. Ini sebagai salah satu indikator perencanaan keuangan, perencanaan produksi, perencanaan pemasaran bagi perusahaan, sehingga bisa diprediksi keuntungan yang akan didapat dengan pro forma ini ataupun proyeksi penjualan ke depannya. Demikian penjelasannya. Pada halaman 23 ada rasio keuangan. Rasio keuangan ini adalah cara yang bagus untuk membandingkan kinerja Anda dari waktu ke waktu, untuk mendiagnosis sejumlah masalah, atau untuk melihat bagaimana kinerja satu perusahaan dalam industri yang sama. Ada beberapa indikator istilah yang dipakai. Pertama, debt to equity, rasio utang terhadap modal. Nah, dengan rumus total liabilitas per ekuitas pemegang saham. Total liabilitas adalah total hutang kita. Ini yang akan dijadikan sebagai modal. Anda berhutang 1 dari ekuitas pemegang saham 1. Artinya 1/1 itu sudah tepat, sudah bagus. Nah, tapi kalau total liabilitasnya 0,5, ekuitas pemegang saham 1, artinya itu 0,5, semakin turun. Artinya dari satu saham yang masuk, Anda hanya bisa menjadikan total hutangnya setengah. Nah, artinya total hutang itu lebih kecil dari saham yang masuk. Ini tidak baik. Yang kedua ada current ratio, rasio lancar. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan Anda untuk membayar kewajiban jangka pendek. Semakin tinggi rasionya, semakin tinggi kemampuannya. Aset lancar ini berbentuk pendapatan. Katakanlah nilainya 2. Kemudian Anda mempunyai hutang 1, liabilitas lancar 1. 2/1 sama dengan 2. Artinya lebih besar yang masuk dari yang keluar. Nah, semakin bagus lagi 3/1 atau 4/1. Artinya dia mampu untuk membayar hutang jangka pendek. Kemudian ada return on equity, ROE, atau tingkat pengembalian ekuitas. Laba yang dihasilkan dengan uang diinvestasikan oleh pemegang saham. Artinya pendapatan bersih dibagi ekuitas pemegang saham. Suatu masa perusahaan mendapatkan keuntungan, pemegang saham kembali menanamkan sahamnya. Nah, artinya minat pemegang saham terhadap perusahaan itu cukup kuat.
cukup tertarik, cukup berminat, sehingga sangat memungkinkan untuk pengembangan. Nah, katakanlah saya mendapatkan pendapatan bersih sebesar 1 juta. Kemudian saya tanamkan kembali 50%. Artinya 500.000 saya kembali tanamkan di perusahaan tersebut. Tidak saya tarik keluar keuntungan tersebut, tetapi kembali saya tanamkan kembali di perusahaan. Ini sebagai salah satu indikator bahwa perusahaan kita itu cukup diminati ataupun dianggap sehat oleh pemegang saham. Kemudian ada net profit margin, margin laba bersih. Laba bersih dibagi penjualan bersih. Semakin tinggi rasionya, semakin baik. Katakanlah laba bersih 2, penjualan bersih 1. Artinya keuntungan ini besar. Masih ada margin yang besar dari modal. Artinya kompetitor belum cukup banyak. Artinya biaya produksi masih bisa ditekan rendah. Sehingga ini salah satu indikator keberhasilan net profit margin ini. Semakin tinggi rasionya semakin baik. Laba bersih dibagi penjualan bersih. Kemudian ada kerangka kerja DuPont. Ini adalah combo persamaan yang menunjukkan sejumlah kekuatan dan kelemahan perusahaan dan bagaimana mereka mempengaruhi return of equity, tingkat pengembalian ekuitas, tingkat pengembalian saham. Pendapatan bersih dibagi penjualan. Ini yang kita bilang tadi net profit margin yang di atas, rasio besar semakin besar. Kemudian dikalikan dengan penjualan dibagi aset. Penjualan ini tentunya harus besar. Kemudian aset juga harus meningkat, harus sejalan, linear. Penjualan meningkat, aset pun harus meningkat. Kemudian dikalikan dengan aset dibagi ekuitas. Aset ini adalah apa yang diperoleh dibandingkan dengan saham. Aset adalah milik perusahaan, saham ekuitas adalah milik orang lain. Artinya ekuitas ini kalau bisa kecil, aset semakin besar. Itulah yang disebut dengan kerangka kerja DuPont. Mereka menetapkan suatu indikator ROE untuk menilai secara total bagaimana kinerja perusahaan tersebut. Demikian, terima kasih. Pada halaman 25 ada dijelaskan bagaimana cara kerja saham. Satu contoh, mereka membuat kedai minuman dengan 100 lembar saham. Ini diambil oleh 5 orang, sehingga masing-masing dari mereka mendapatkan 20 lembar saham. Setelah berjalan sekian tahun, ternyata perusahaan itu sudah beruntung dan sudah mempunyai harga $204. Dari yang tahun lalu itu $100. Nilai per lembarnya $1 per lembar. Sekarang setelah $204, berapa nilai per lembarnya?
dan kira-kira berapa keuntungan dari pemilik saham kemarin. Dari $204 itu mereka memisahkan ada $140 untuk aset. Ada pendapatan bersih $64, sehingga $204 bagi 100 saham ketika penjualan dahulu, hingga per sahamnya dinilai 204 per 100 sama dengan 2,4 lembar, $2,4 per lembarnya. Yang kemarin mereka masing-masing memiliki 20 lembar per orang, sehingga 20 lembar dikali 2,04 sama dengan $40,8. Artinya sudah mengalami kenaikan 1 kali lipat. Yang dahulu mereka beli awalnya 20 lembar kali $1, $20. Sekarang sudah mereka memiliki nilai $40,8. Inilah cara kerja saham yang dia jelaskan di halaman 25 ini. Ini gambaran ringkas tentang bagaimana nilai saham Anda naik berdasarkan keuntungan perusahaan. Dari contoh kecil cukup membantu bagi yang belajar. Demikian, terima kasih.